Manajemen kelas 22 3D. Saya akan meresum materi dan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Baik, saya akan mulai meresum materi yang akan saya bawakan. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik atau prima sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi kompetitor atau pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga yang dimilikinya. Kemudian ada beberapa unsur dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada filsafat sumber daya manusia. Yang kedua, kebijaksanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, program-program sumber daya manusia. Yang keempat, praktek sumber daya manusia. Dan yang kelima, proses sumber daya manusia. Kemudian ada beberapa fungsi umum manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, kompensasi dan akomodasi. Yang kelima, aktif. Kemudian ada beberapa tujuan dari sumber daya manusia. Yang pertama, produktif. Kedua, keamanan dan kepuasan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, keuntungan dan manfaat lainnya. Kemudian proses perencanaan manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, kemudian meninjau rangkaian tindakan alternatif, kemudian mengevaluasi opsi mana yang terbaik, yang kelima, memilih, dan yang terakhir melaksanakan rencana. Kemudian proses manajemen strategis. Yang pertama, bertanya di mana kita berada sekarang. Kemudian yang kedua, mengukur situasi. Yang ketiga, menciptakan opsi strategis. Yang kelima, meninjau opsi strategis. Yang keenam, membuat pilihan strategis. Keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Kemudian menerapkan strategi. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja. Ada beberapa jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi korporat. Yang kedua, strategi fungsional. Kemudian ada beberapa aspek pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu misi perusahaan dan departemen sumber daya manusia, pengarah untuk mencapai tujuan, pengarah persepsi, pengarah dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan, kemudian petunjuk tentang iklim organisasi. Adapun peran sumber daya manusia dalam mendukung keunggulan bersaing strategis. Pertama, strategi darurat, yang dimana jika strategi dasar tidak berhasil, maka strategi pendukung yang akan digunakan. Kemudian peningkatan daya saing atau karakteristik lingkungan bisnis cepat berubah, sehingga peran sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam kesuksesan organisasi. Analisis sumber daya manusia, terutama penggunaan data dan metrik, menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan data yang akurat, organisasi dapat mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga kemungkinan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.